Oke, hari ini kita akan melihat bagaimana kita menggunakan komputasi untuk menyelesaikan persoalan matematika yang agak rumit diselesaikan secara kalkulus, secara analitik. Yang pertama adalah integrasi. Ini adalah contoh fungsi yang dapat diselesaikan secara kalkulus, secara analitik. Misalnya integral AX pangkat N dx itu ya seperti ini solusinya. Kalau integral eksponen AX jadi eksponen AX per A plus C dan seterusnya. Ini ada solusinya, kita sudah paham semuanya ya. Tetapi kadangkala ada fungsi yang agak rumit, yang sulit untuk kita selesaikan secara kalkulus, maka perlu kita selesaikan secara kita bilang secara kita selesaikan secara komputasi, gitu ya. Nah, yang sulit kita selesaikan secara kalkulus, kita coba selesaikan secara komputasi. Nah, apa itu integrasi numerik? Sebenarnya, yang namanya integrasi itu adalah menghitung luas daerah yang dibatasi oleh fungsi Y yang sama dengan fx. Nah, kalau kita ingin mencari integrasi dari sebuah fungsi, maka itu sebenarnya kita mencari luas, menghitung luas ya di bawah fungsi Y ya. Misalnya contoh seperti ini. Kita punya fungsi fx seperti kurva warna merah ini. Seperti kurva warna merah, maka hasil integrasinya itu adalah luas di bawah kurva ini. Luas di bawah kurva ini. Nah, kita mencoba mendekati secara numerik, secara komputasi. Nah, kita mencoba mencari luas. Ya, luasnya area ini kita bagi-bagi dalam beberapa grid seperti gambar ini. Kita bagi-bagi dalam beberapa grid. Grid yang pertama, yang kedua, ketiga. Nanti kita jumlahkan luas masing-masing. Misalnya seperti ini. Nah, ini kurva. Kita ingin menghitung luas dari kurva di bawah kurva ini. Maka kurva ini kita bagi dalam beberapa grid. Lalu kita coba hitung luas yang pertama, luas yang kedua, luas yang ketiga, dan seterusnya. Kita jumlahkan semuanya, maka itu kita anggap sebagai luas di bawah kurva. Dengan demikian, kita sudah mendapatkan hasil integrasinya. Karena yang tadi kita sampaikan bahwa integral adalah sama dengan menghitung luas di bawah kurva. Nah, bagaimana caranya? Banyak sekali caranya untuk menghitung luas di bawah kurva. Cara lainnya adalah dengan membuat fungsi dari X, fungsi X-nya itu. Tadi ini kita coba tambahkan dia, ya. Luas ini kita tambahkan semuanya. Cuma kita bisa juga kita buat dia berupa garis miring begini atau gradien, ya. Kita bisa dekati dia dengan gradien seperti ini, ya. Nah, atau dengan fungsi kuadrat seperti ini, atau fungsi kubik seperti ini. Jadi yang kurva fx-nya adalah warna biru, pendekatannya adalah yang garis lurus, garis putus-putus. Atau cara yang paling mudah adalah membuat kemiringan, ya, mengambil kemiringannya. Nah, kalau misalnya ini kita bagi kecil-kecil lagi, kita bagi kecil-kecil, ya. Lalu kita cari kemiringannya, dia akan memberikan nilai tertentu. Dia akan memberikan nilai tertentu.
yang agak mirip dengan kurva aslinya. Kurva asli yang ini misalnya, dia akan memberikan nilai sesuai dengan kurva asli. Oke. Lalu bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Kalau misalnya kita mencoba membagi area di bawah kurva ini dengan lebih kecil-kecil, maka solusinya itu hampir mendekati nilai yang sebenarnya. Kalau kita ambil lebih kecil lagi, maka lebih mendekati lagi, gitu ya. Nah, ini adalah kurva yang sebenarnya, misalnya ya. Nah, lalu bagaimana caranya? Menghitung luas ini adalah sama dengan menghitung luas setiap bar ini, ya. Setiap bar dihitung, kemudian dijumlahkan. Bagaimana luas dari setiap bar itu? Luas dari setiap bar itu adalah LI, ya, luas untuk satu luasan tertentu, itu sama dengan Fx yang ke I dikali delta X ke I. Apa itu Fx ke I? Fx ke I itu adalah nilai Fx di sini, yaitu sama dengan nilai tingginya. Kalau misalnya kita bilang Fx itu Fx di sini, F untuk X di sini, nilainya sekian, berarti tingginya. Lalu kita kali dia dengan delta X, kita kali dia dengan lebarnya. Kali dengan lebar, itu adalah luas dari masing-masing bar ini ya. Masing-masing bar itu sama dengan Fx yang ke I dikali dengan delta X yang ke I. Atau kalau kita tuliskan seperti ini, L sama dengan L0 plus L1 plus L2 plus semuanya sampai L ke N. Kita hitung semuanya sampai L ke N. Nah, kita sudah atau integrasi dari A ke B, dari fungsi Fx dx. Nah, ini kalau kita buat Fx0, delta x0 plus Fx1, delta x1, dan seterusnya, kita bisa ungkapkan dalam bentuk lain, yaitu sigma Fx ke I dikali delta x ke I. Kalau misalnya delta x-nya itu sama semuanya, lebarnya sama semuanya, sebesar H, maka L itu adalah luas yang sama dengan integral Fx dx itu sama dengan H dikali sigma Fx. Karena delta X ini sama dengan H, kita pindahkan ke depan, dapatlah seperti ini. Jadi sederhana sekali. Nah, kalau kita ingin mencari nilai ini, misalnya, ingin mencari luas di bawah kurva X kuadrat. Ini integral dari 0 sampai ke 1, X kuadrat dx itu adalah luas integrasi di bawah kurva X kuadrat. Dengan batas dari 0 sampai ke 1. Nah, caranya bagaimana? Tinggal buat aja. L tadi sama dengan H, sigma, I sama dengan 0 sampai ke N. Itu sigmanya Fxi. Jadi X yang pertama 0, Fx-nya berapa? X yang kedua 0,1, Fx-nya berapa? X yang ketiga 0,2, Fx-nya berapa? Lalu kita jumlahkan nih, ini sudah dijumlahkan. 0,1 adalah H-nya, H. Lalu sigma Fxi itu adalah ini, 0, 0,1, 0,01, 0,02, 0,04, 0,09 ya. Nilai Fx-nya dimasukkan semuanya, lalu dikali dengan 0,1 sehingga nilainya diperoleh 0,385. Nah, ini adalah nilai perhitungan numerik yang kita sebut hampiran. Kalau secara kalkulus, integral 0 sampai 1 X kuadrat dx itu sama dengan 1/3 X pangkat 3 dengan batas dari 0 sampai 1. Ini sengaja kita pilih yang sederhana dulu untuk membuktikannya. Ya.
Dan itu nilainya adalah 0,333. Tidak jauh berbeda dengan 0,385. Yaitu perbedaannya sama dengan 0,052. Ini kalau kita pilih batasnya atau gridnya itu adalah 0,1 X-nya. Delta X-nya adalah 0,1 atau H-nya sama dengan 0,1. Kalau ingin kita peroleh nilai yang lebih baik, kita pakai grid yang lebih kecil. Nah, kalau misalnya gridnya besar seperti ini, ya errornya besar. Tapi yang kalau kita pilih gridnya kecil seperti ini, errornya lebih kecil. Kenapa? Karena di sini, kalau kita lihat, errornya ada di mana? Errornya ada di sini. Ini error ada di sini, ada di sini, ya. Ini lebih di sini angkanya, ini lebih angkanya di sini, yang ini kurang, ya. Yang ini kurang, yang ini lebih, gitu ya. Nah, ini berkontribusi terhadap kesalahan. Tetapi bisa juga ini saling menutupi, gitu ya. Saling menutupi, tapi berkontribusi terhadap kesalahan. Oke. Sekarang kita kembali ke ini kalian sudah install MATLAB semuanya? Sudah ya, waktu sudah Pak. Oke. Nah, ini yang tadi kita jelaskan, kita sebut dengan metode Riemann. Metode Riemann itu kita menghitung luas atau integrasi dari fungsi fx dx itu sama dengan H dikali sigma fx i. Sejauh ini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Nah, kalau kita pakai program misalnya ya, saya ingin menggunakan program. Mana programnya? Oke, kita buka MATLAB. MATLAB memang tidak. Nah, sekarang saya ingin tunjukkan kembali bagaimana kita menyelesaikan persoalan ini, yaitu kita menghitung L. Kalau kita ingin mencari integrasi dari integral dari fx dx, maka kita menghitung seperti ini. L sama dengan H, di mana H adalah kita membagi-bagi grid di bawah fx, H adalah lebar grid, kemudian dikali dengan
nilai fx pada setiap grid, ya, dimana seperti ini. Jadi kita menghitung luas ini, luas ini, luas ini, luas ini, dan seterusnya. Dan itu diungkapkan dengan cara seperti ini, yaitu L sama dengan H kali fxi. Nah, sekarang pertama, kita membuat program x0-nya adalah 0. Jadi kita membatasi integrasi dari 0 sampai 1. Jadi x0-nya adalah 0, x akhirnya adalah 1. Kemudian H sama dengan, kemudian kita bagi dia dalam 10 grid. Jadi H sama dengan XA kurang X0 dibagi dengan berapa? H itu, Afifah, H itu XA kurang X0 dibagi apa? Afifah. Ya, Pak. Apa pertanyaan saya? XA kurang X0 dibagi sama N, ya, Pak. Kalau Putri Balkis dibagi dengan apa? Dibagi dengan N juga, Pak. GN. Oke, boleh kita bagi N. Oke. Kemudian saya buat L-nya sama dengan 0 dulu. Lalu kita buat dia, kita looping. Yang ingin kita looping adalah ini aja, sigma fxi, ya. Sigma fxi ini yang kita looping. I sama dengan 1, titik 2 sampai ke N. Kita tutup. Lalu L sama dengan L plus fx. Nah, cuma fx-nya harus kita definisikan di atas. Fx-nya apa? Fx-nya ingin kita selesaikan tadi, Yusuf, Maulana? Yusuf, Maulana. Ikutin kamu. Ikutin Pak, cuman nggak ingat tadi fx-nya berapa Pak? Fungsi dia, fx itu kan fungsi. Fungsi apa? Fungsi integralnya Pak. Inilah, fungsi apa tadi? Putra Tulus, fungsinya apa tadi? Kuadrat, Pak. Hah? Kuadrat, Pak. X kuadrat. Oke. Kalau kalian nggak ngikuti kuliah, nggak catat, ya nggak ingat ya. Kalau kalian catat apa yang saya bilang, ya pasti ingat lah. Berarti kamu, Yusuf Maulana, nggak catat apa yang saya bilang. Itu aja. Jadi kamu cuma berasumsi ya kan, kamu ingat semua yang saya bilang. Ya. Nah, kemudian ini adalah fx sama dengan x kuadrat. Sekarang L sama dengan L plus fx. Artinya apa? Ini akan kita ulang ini nilainya. Nilainya akan kita ulang. L sama dengan L pertama ditambah fx. Ya, itu sama dengan kalau kita kembali ke sini L0 plus L1 plus L2. Jadi L waktu pengulangan pertama cuma dapat L0. Kemudian waktu pengulangan kedua itu L0 plus L1. Pengulangan ketiga itu adalah L0 plus L1 plus L2, ya, begitu. Oke. Jadi nilainya ini bertambah sampai plus L yang terakhir yaitu Ln. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke program kita. Nah, cuma X-nya itu harus kita tambahkan. X-nya itu X plus H. Kenapa X plus H? Karena memang nilainya
X-nya itu bertambah dari 0, 0,1, 0,2, 0,3. Penambahannya sama dengan H. Ya. Penambahannya H. Lalu LT sama dengan LT, kita kembali ke ini. LT adalah sumasi ini dikali dengan H. LT sama dengan L dikali dengan H. Nah, L yang diperoleh terakhir adalah yang ini. Ya, ini adalah L yang terakhir. Oke? Nah, coba kita jalankan programnya. Oh. Sama juga ternyata sudah ada di bawah ya. X yang XN itu 1, cuma di sini N-nya 1000 ya. Tadi saya kasih 10 gitu ya. Oke. Nah, L numerik sama dengan ini adalah sigmanya. Jadi sigma fx setelah ini dikali dengan H. Ini ada H-nya. L numerik sama dengan L dikali H. Lalu L kalkulus tadi 0,333. Maka residualnya atau bedanya, atau kita buat bedanya, itu L numerik dikurangi dengan L kalkulus. Lalu errornya berapa? Errornya adalah bedanya dibagi dengan L kalkulus dikali 100%. Nah, errornya itu sudah dalam bentuk persen. Ya, coba kita lihat. Nah, inilah dia hasilnya. Ini L kalkulus nggak usah kita tampilkan. Kita peroleh L numeriknya adalah 0,2850. Itu adalah hasil numeriknya atau hasil komputasi. Bedanya itu perbedaan dengan L kalkulus. Ya, bedanya sama dengan minus 0,0483. Errornya 14%. Lumayan besar 14%, karena ini nilainya kecil. Karena dibagi dengan nilai yang kecil jadi nggak besar. Kenapa errornya tinggi? Ya, 14% nih. Nah, karena ini masih 10. Coba kita buat 100. Apakah masih 14%? Tadi 14%. Nah, tinggal 1,4%. Nilainya sudah lebih mendekati. Tadinya 0,28, sekarang 0,38, sekarang 0,328. Sekarang kalau kita tambah lagi 1000, jadi jumlah gridnya 1000 sehingga H-nya sangat kecil. Ya, tadi 1,4%. Nah, sekarang 0,14%. Nah, kecil sekali sudah. Kenapa? Karena bedanya itu 0,0004,46%. 0,00046. Jadi sangat kecil perbedaannya. Oke? Ada pertanyaan sejauh ini? Saya kasih di Google Classroom.
Nah, materi integrasi itu ada di dalam Riemann 1. Oke. Nah, ini materi integrasi dan program ya. Oke. Kemudian jadi apapun program, apapun fungsinya, persoalannya cuma ini aja kita bedakan. Yang lain kan sama semua. Fungsinya apa sih? Nah, itu yang kita cari solusinya. Itu yang cuma kita masukkan. Sekarang kita boleh masukkan dia ke dalam, kita buat sebuah fungsi baru. Katakan misalnya fungsi kuadrat. Fungsi 4 misalnya. Fungsi 4. Kita buat function fx sama dengan fungsi 4, kita masukkan x, itu fx-nya sama dengan x kuadrat n function. Udah cuma ini aja. Nah, ini fungsi 4 ini kita panggil di dalam program Riemann tadi. Mana Riemann? Riemann 1 tadi. Ini kita ubah fx sama dengan fungsi 4x. Fungsi 4x itu dia baca program fungsi 4 nanti. Karena fungsi 4. Nah, ini dia fungsi 4. Dia akan, begitu kita masukkan fungsi 4x, berarti dia menjalankan fx-nya itu adalah x kuadrat. Ya, jadi cuma kita panggil di Riemann 1. Riemann 1. Jadinya seperti ini. Nah, mestinya ini tidak ada perubahan, hasilnya tetap sama. Tetap persentasenya 0,18 dan yang di atasnya nilainya adalah 0,3328. Jadi mirip seperti 0,333 ya. Oh, ini harus kita bawa fungsi 4 itu kita tutup begini ya, supaya dia tidak keluarkan nilai. Oke. Ada pertanyaan? Pak, Ya. tadi kan yang fx sama dengan x kuadratnya itu kan diganti dengan fungsi 4, Pak. Ya. Kalau program fungsi 4-nya ini nggak kita buka di editor, bakalan jalan, Pak? Atau mesti kita buka, Pak? Enggak, kita ini saya tutup nih. Tadi ini saya tutup ya. Iya, Pak. Enggak mesti dia, yang penting dia ada di dalam tempat kita bekerja. Oh, iya, iya. Oke. Sekarang kalau begitu, cara paling mudahnya kita buka saja fungsi 4-nya itu, kita ubah aja. Saya ingin hitung integrasi X pangkat 3. Integrasi X pangkat 3, bagaimana caranya? Apa hasilnya gitu ya? Tinggal jalankan Riemann 1, tapi ini kita sudah ubah. Fungsinya sudah X pangkat 3. Coba hitung berapa nilai X pangkat integrasi X pangkat 3, berapa nilainya?
dari 0 sampai 1. Siapa bisa hitung? Coba semua hitung sekarang. Seperempat ya, Pak? Ya. X pangkat 3 seperempat X pangkat 4 Empat. ya, karena dia batasnya sampai 1 berarti seperempat ya. Kalau seperempat itu 0,25 ya. Seperempat 0,25. Berarti di sini L kalkulasi kita adalah 0,250. Oke. Sekarang kita hitung berapa menurut perhitungan numerik. Nah, ini L num ini adalah perhitungan numerik. Perhitungan numerik kita 0,2495. Bagus nggak hasilnya itu? Seharusnya 0,250 ya. Ya cukup bagus lah. Persentasenya itu adalah, ini sudah dalam persen nih. Persentasenya adalah 0,19%. Ini saya buat APS atau nilai absolut dari beda dikali 100%. Oke. Boleh minus ya persentasenya. Jadi 0,1999%. Masih di bawah 2%. Nah, kalau misalnya kalian ingin membuat fungsi X pangkat 3 tambah X pangkat 2, harusnya berapa? Coba hitung sekarang. Jadi integrasi X pangkat 3 tambah X pangkat 2 dx. Apa jadinya? Berapa nilainya kalau dari 0 sampai 1? Seperempat 250 tambah 0,250 tambah 0,333. Berapa tuh? Seperempat tambah berapa? 4 tambah Sepertiga. sepertiga. Hasilnya 0,5833 ya. Ini fungsi yang kita masukkan. Betul nggak dia? Coba kita lihat. Salah. Coba hitung. Oh ini. Jadi ini 0, berapa tadi? Ini. Seperempat tambah sepertiga itu 0,583, Pak. 583. Oke. Nah, ini L-kalnya harus diubah ya. L kalkulusnya. Nah, kita dapatkan hasil untuk integrasi X pangkat 3 tambah X pangkat 2 adalah 0,5823. Sementara menurut kalkulus tadi, ya, menurut kalkulus 0,833. Ya, cukup bagus ya, cukup menjanjikan dia. Bisa tulis juga L-kal. Ini biar keluar dia nilainya. Nah, kita lihat L-num itu 0,5823, L-kal itu 0,5830. Jadi orang komputasi itu nggak ada turun-turunin lagi dia. Gampang sekali udah ya. Apa yang kita pakai udah ubah di fungsi ini, fungsi 4 ini. Ubah. Mau integrasi yang mau fungsi yang rumit sekali, tinggal tuliskan di sini. Ya. Oke. Gampang ya. Oke, kita lanjut. Satu lagi. Sebelumnya ada pertanyaan nggak? Coba diskusi, lihat ada pertanyaan. Lihat juga persamaan yang sudah saya program yang sudah saya kirim, sambil minum.
Oke, bagaimana pendapat kalian menyelesaikan persoalan integrasi dengan numerik? Mudah, menguntungkan, atau gimana? Atau banyak kesalahannya, atau gimana? Ada tanggapan? Pak, mau nanya, Pak. Ya, boleh, silakan. Nah, itu Pak, yang di fx tuh kalau misalnya tanpa kita panggil fungsi 4, kita tuliskan langsung fungsinya tuh di situ bisa, Pak? Bisa aja, bisa. Tapi kan kita tidak mau utak-atik lagi nih persamaan ini. Yang ini, karena kalau di sini kita utak-atik nanti, makanya orang buat program itu dia ada kotak-kotaknya ya, ada blok-bloknya. Nah, kita membuat blok ini di sini. Boleh aja dengan mau buat di sini boleh aja ya. Tapi jadinya kan agak kurang pas ya, kurang indah gitu ya. Kurang indah karena ini yang diubah-ubah, maksudnya ubahnya fungsi aja di sini. Ya. Ada lagi? Oke. Gambarku. Oke, kita coba lihat. Sedikit lagi. Atau nggak usah aja ya. Cobalah baca dulu program yang saya kasih, coba-coba dulu, kemudian baca dulu slide yang saya kasih ya. Takut banyak sekali yang saya kasih nanti kalian bingung. Yang terpenting kalian harus bisa. Minggu depan saya ingin kalian tunjukkan, oh ya nanti saya minta kalian buatkan program untuk menyelesaikan perhitungan numerik dari integrasi fungsi tertentu. Ya memang sudah ada programnya ya, tapi nanti diedit, disesuaikan. Oke? Tugasnya nanti dibuat dalam bentuk Word, ditempel programnya, ditempel hasilnya, lalu dijelaskan apa maksudnya. Dan bagusnya kita hitung, kita jelaskan baris per baris. Ya. Ini kuliah kita. Ini berapa orang nih? 24 ya. Nah, minggu depan kita masuk secara offline karena cuma 24. 24 nggak apa-apa lah masuk secara offline ya. Ketemu minggu depan secara offline. Oke? Semuanya pakai masker. Kita ketemu di gedung TDMRC ya. Baik, Pak. Karena kalau kuliahnya seperti ini, kalian pun sibuk dengan HP ya, dengan diskusi dengan kawan, ketawa-ketawa ya. Nah, itu saya bisa lihat tadi. Ya. Oke, ketemu minggu depan kalau tidak ada pertanyaan. Masih ada pertanyaan nggak? Coba nanti buat programnya ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.